dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan, dan dasar perenungan kita terambil dari kitab Obaja pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, secara umum kesombongan dapat dikategorikan sebagai sikap yang sangat negatif. Sikap demikian bertentangan dengan nilai budaya dan juga bertentangan dengan nilai iman. Karena itu banyak orang yang tidak menyukai sikap sombong. Saudara, pada umumnya kesombongan tidak mendatangkan yang baik. Kesombongan bahkan dapat merusak relasi dengan sesama karena memperburuk komunikasi dan menciptakan jarak. Seorang yang bersikap sombong cenderung merendahkan orang, merasa diri paling baik dan benar, bahkan tidak mengakui bahwa segala kelebihan yang ada di dalam dirinya hanyalah pemberian Tuhan semata. Saudara, pintu masuk kesombongan biasanya dimulai dari kebanggaan diri yang berlebihan atas kemampuan diri yang menonjol dibanding yang lain. Kemampuan itu bisa menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan untuk bergaul, relasi, kemampuan untuk hal-hal yang lain yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita. Pintu kesombongan itu juga telah berhasil membawa masuk orang-orang Edom sebagaimana diceritakan dalam teks firman Tuhan yang kita baca dari kitab Obaja pasal 1 ayat 3 sampai 4. Orang Edom sombong karena merasa lebih aman. Mereka tinggal di pegunungan tinggi dan memiliki benteng-benteng yang sangat kuat. Mereka sangat nyaman dengan posisi mereka. Selain itu, mereka yakin kalau tidak akan ada yang bisa menyerang dan menjatuhkan mereka. Bahkan bagi mereka, Tuhan pun tidak sanggup menurunkan mereka. Itu artinya mereka menempatkan diri lebih tinggi daripada Allah. Saudara yang terkasih, namun Tuhan memperingatkan mereka melalui hambanya Obaja. Tuhan mengingatkan kalau kesombongan bisa menghancurkan, karena terlalu mudah bagi Tuhan semesta untuk menurunkan mereka. Bahkan ketika mereka terbang tinggi seperti burung Raja Wali dan tinggal di antara bintang-bintang, Tuhan mampu menurunkan mereka jika hal itu dikehendakinya. Saudara yang terkasih, melalui bagian ayat ini, Tuhan mengingatkan bahwa kelebihan apapun yang ada bagi orang Edom hanyalah dalam perkenaan Tuhan. Sikap hati orang Edom yang melihat diri hebat bahkan mengabaikan Tuhan, justru itu tidak disukai oleh Allah. Kesombongan mereka telah memperdaya mereka sehingga mereka lupa diri di hadapan Tuhan sebagai manusia yang lemah. Saudara yang terkasih, kita juga terus mawas diri ada atas sikap hati yang sombong karena tidak membawa keuntungan melainkan kebuntungan. Karena dengan sikap sombong maka kita lupa masih banyak dan ada orang yang lebih tinggi dari kita, dan masih ada Allah yang mengatasi kuasa di atas dunia ini. Bahkan ketika kita memiliki sikap hati yang sombong, kita cenderung gelap mata dan lupa bahwa kita adalah manusia yang memiliki kelemahan, sehingga kita menjadi lengah dan hidup kita mudah sekali hancur karena kita jauh dari pembenahan diri. Kesombongan tidak akan memberikan faedah apapun bagi hidup kita. Oleh karenanya kita diajak untuk menyadari diri kita sebagai manusia lemah,
Karena dengan demikian kita menemukan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kuasanya akan mengalir dalam hidup kita untuk menguatkan. Saudara yang terkasih, setiap manusia memiliki kekurangan, kelemahan, dan juga kelebihan dalam hal yang berbeda-beda. Jika Tuhan mengizinkan kelebihan, itu karena Tuhan punya tujuan. Ia mau semua kelebihan itu dapat menjadi kelengkapan untuk mengerjakan yang baik di tengah dunia ini. Jadi menjadi kewaspadaan bagi kita semua agar segala kelebihan tidak membawa pada kesombongan hingga digunakan untuk meremehkan orang lain dan melupakan Tuhan sebagai pemberinya. Alangkah lebih mulia jika kelebihan yang Tuhan percayakan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk menghadirkan kebaikan di antara kita semua. Tuhan memberkati kita, kiranya damai sejahtera menyertai kita di sepanjang hari ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, karena Engkau maha baik dan maha kuasa, dan segala pun yang hebat di tengah-tengah dunia ini, Engkau melebihi semuanya itu. Ingatkan kami jika kami sudah mulai memiliki sikap hati yang sombong dan meremehkan dan melupakan Allah. Biarlah kami lebih menghayati bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang dipercaya oleh Allah dengan segala kemampuan, manusia yang rapuh, yang Tuhan percayakan untuk tetap hidup dan berkarya di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa, kami mengakhiri doa dan perenungan kami pada hari ini. Biarlah Tuhan berkenan memberikan kami damai sejahtera, kerendahan hati di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin.